Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan screening berlapis untuk seluruh hewan kurban yang ada di ibu kota. Langkah ini disebut guna mencegah penyebaran penyakit melalui hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha nanti. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio, Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan DKI Jakarta, Dian Arisiana. Selamat sore, Ibu Dian. Selamat sore, Mas Bram. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung. Langsung saja Ibu Dian, jadi artinya dengan screening berlapis, bertahap yang sudah dilakukan, sejauh ini bagaimana kualitas hewan kurban di Jakarta? Baik, jadi di Provinsi DKI Jakarta kami melakukan screening berlapis gitu ya Mas Bram ya, mulai dari pemeriksaan kesehatan hewannya. Yang pertamanya adalah kami memastikan hewan yang masuk ke DKI Jakarta sudah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis. Jadi kami buktikan dengan dokumen lalu lintas yang harus dipenuhi oleh para pedagang hewan kurban. Kemudian dari tempat penjualan ataupun penampungan hewan kurban, kami juga melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman suku dinas KPKP di wilayah setempat. Kemudian sampai dengan penyembelihan juga kami akan terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Baik. Sehingga memastikan bahwa memang hewan kurban ini sehat gitu. Oke, menarik. Saya ingin dalam Ibu soal yang memantau lalu lintas terutama yang masuk ke ibu kota begitu ya. Jadi bagaimana langkah Pemprov terutama untuk kemudian memantau semua titik penjualan ini sudah tersertifikasi, sudah ada dokumennya setiap hewan ternaknya Ibu? Nah, jadi kami itu turun dari hari H- sekian ya, dari 15 ataupun mungkin 1 bulan sebelumnya, sudah memastikan titik-titik penjualan hewan kurban di Provinsi DKI Jakarta. Jadi kami ada 5 wilayah, Sudin KPKP 5 wilayah turun langsung untuk memastikan bahwa tempat-tempat penjualan atau hal ini lapak itu sudah memenuhi persyaratan, baik itu dokumen administrasinya maupun hewan-hewannya dipastikan dalam kondisi sehat, gitu Mas Bram. Oke, Ibu, saya juga sebagai warga kan biasanya melihat ada lahan kosong sedikit, ada lahan terbuka sedikit. Ini biasanya menjelang Hari Raya Idul Adha akan berubah menjadi penjualan sapi, kambing. Artinya ini semua sudah terpantau walaupun titik-titik kecil yang tersebar di seluruh daerah Jakarta, Ibu? Nah, kami di Pemprov DKI Jakarta memiliki Pergub ya, Pergub nomor 30 tahun 2025 yang merupakan perubahan dari Pergub nomor 10 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan hewan kurban. Jadi di dalam Pergub tersebut sudah disampaikan persyaratan untuk penjualan, tempat penjualan maupun tempat penampungan hewan kurban. Jadi memang teman-teman ataupun rekan-rekan di wilayah dalam ini pihak kelurahan, kecamatan, baik itu tingkat wali kota, itu juga sudah memastikan bahwa pedagang ini memang berjualan di tempat yang sudah seharusnya. Apabila memang ada yang tidak sesuai, nanti dari pihak ataupun dari teman-teman Satpol PP ataupun pihak kelurahan dan kecamatan juga pasti akan memantau ke tempat-tempat tersebut untuk memastikan bahwa ini sudah sesuai dengan aturan. Oke, artinya pengawasan hingga perangkat terbawah begitu ya, Bu Dian ya? Oke, Bu Dian, ini hitungan saya berarti masih sekitar 9 hari lagi menuju Idul Adha, nanti di hari Rabu minggu depan. Kalau kemudian Anda mengatakan tadi sudah ada dokumennya, semuanya harus terawasi yang masuk ke DKI Jakarta terutama, artinya 9 hari ke depan juga potensi masih banyak lagi yang masuk ke Jakarta, Ibu. Apakah ini akan terus dilakukan setiap harinya begitu, Bu Dian? Iya, pemeriksaan kami sampai hari Tasrik ya Mas Bram ya, sampai H+3 pun kami masih melakukan pengawasan maupun pemeriksaan baik di tempat penampungan maupun di tempat pemotongan. Jadi kami memastikan memang menjamin keamanan maupun kesehatan hewan kurban sampai ke pemotongan. Oke. Demikian. Baik, Bu, saya juga harus menanyakan ini kepada Anda karena ini menjadi pengetahuan bagi masyarakat tentunya. Jadi artinya apa yang sebetulnya paling ditakuti, dikhawatirkan Pemprov DKI terhadap hewan kurban yang penyakitnya nanti bisa menyebar begitu Ibu? Ya, memang untuk penyakit-penyakit hewan yang ditularkan ya, terutama pada saat hewan kurban ini karena banyak sekali penyakit yang bisa masuk ya. Dalam hal ini adalah penyakit mulut dan kuku, kemudian juga penyakit LSD ataupun lumpy skin disease ya, atau penyakit kulit berbenjol. Dan yang paling kita khawatirkan adalah penyakit antrak. Nah ini memang yang perlu kita waspadai. Untuk itu kami selalu
menyampaikan ke masyarakat melalui edukasi bahwa memilih hewan itu benar-benar yang sehat gitu ya. Jangan asal beli yang murah ataupun yang memang besar, tapi kondisinya harus kita pastikan bahwa dia dibeli dan dipilih di tempat penjualan hewan kurban yang sudah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan ataupun sudah memiliki surat keterangan kesehatan hewan dan dipastikan hewannya yang sehat. Seperti itu, Mas. Oke, bagaimana masyarakat bahwa percaya tempat itu sudah punya sertifikat, sudah pengawasan Pemprov itu satu hal, tapi bagaimana masyarakat juga bisa membedakan hewan ini sehat sesuai dengan standar keamanan yang ditentukan? Ya, kalau untuk memilih hewan kurban, kita memang ada persyaratannya ya. Yang pertama memang cukup umur itu. Yang kedua kita berbicara tentang kesehatan hewan. Jadi kita pastikan bagaimana nih hewan kita nih sehat nih, seperti apa. Yang pertama hewan itu aktif, lincah bergerak, nafsu makannya masih bagus, kemudian cuping hidungnya basah normal ya, tidak berlendir yang terlalu berlebihan, kemudian tidak ada luka ataupun tidak ada lepuh-lepuh di bibir, kemudian di lubang-lubang umlat ataupun di lubang-lubang saluran pencernaan dan sebagainya, tidak ada diare. Jadi dibuktikan dengan ekornya bersih, badan bulunya bersih, mengkilap. Itu sudah sebagai salah satu bagi kita masyarakat untuk memilih dan meyakinkan bahwa hewan tersebut adalah sehat. Oke, jadi artinya pemeriksaan mandiri oleh masyarakat yang akan membeli ini juga penting ya? Ya, Bu Dian. betul. Jangan terkecoh dengan harga gitu ya, Mas Bram ya. Oke, Bu Dian, kalau kemudian Anda tadi mengatakan akan diawasi hingga hari tasyrik 3 hari setelah hari Idul Adha, artinya bagaimana juga masyarakat bisa memastikan ketika yang sudah diterima ini dalam bentuk daging? Apa yang bisa menjadi pembeda secara kasat mata begitu, Ibu? Jadi kami Pemprov DKI Jakarta melakukan pemeriksaan namanya pemeriksaan postmortem ya, atau pemeriksaan setelah dipotong. Jadi kami memastikan bahwa daging maupun jeroan yang dipotong, yang dihasilkan setelah pemotongan itu dalam keadaan sehat. Jadi tidak ada cacingnya, kemudian tidak ada kerusakan pada organnya, karena fungsi kita memeriksa itu dari sebelum dipotong. Jadi kalau sebelum dipotong tuh kita memastikan bahwa oh ini hewan kurbannya kondisinya sehat, tidak mengalami sakit yang serius ataupun sakit yang dapat menular. Nah, kita bisa lanjut ke pemotongan. Setelah pemotongan kita pastikan melalui pemeriksaan jeroan ataupun daging, sehingga yang daging yang didistribusikan ke para mustahik ataupun masyarakat yang berhak menerima itu dalam kondisi ataupun keadaan aman, dan sehat untuk dikonsumsi. Seperti itu, Mas Bram. Oke, tapi secara penampakannya, Ibu, agar kita masyarakat juga bisa membedakan ketika sudah dalam bentuk daging, artinya? Kalau daging itu sepertinya sama ya, sama. Kalau yang kita pastikan adalah kalau yang dipotongnya kondisinya sakit, hewan itu sakit, makanya kita selalu menyampaikan kalau hewan yang dipotong kondisi sakit kita tunda pemotongannya atau tidak boleh dipotong karena itu akan berpengaruh terhadap kualitas dagingnya. Jadi kita pastikan mulai dari pemotongannya itu dalam kondisi hewan itu memang sehat. Kalau hewan itu aktif bergerak, sehat, kemudian masih tidak ada gejala yang mengarah ke suatu penyakit serius, insya Allah kualitas dagingnya tetap bagus. Nah, ini juga dijamin dengan nanti pada saat proses pemotongan ya, Mas Bram ya. Baik, oke. Gitu. Bu Dian, terakhir singkat saja. Jadi artinya ketika ditemukan ada yang tidak sesuai dengan aturan standar, apa sanksinya bagi para penjualnya nanti? Jadi kalau hewan yang memang sudah tidak layak dijual atau dalam kondisi sakit ataupun memang tidak memenuhi persyaratan, itu kita minta pedagang untuk memisahkan ataupun mengkarantina, tidak boleh dijual kepada masyarakat yang akan berkurban, karena itu akan berpengaruh juga terhadap kualitas maupun nanti akan dapat menularkan kepada hewan-hewan kurban lainnya. Jadi kita pastikan bahwa pedagang tidak menjual hewan-hewan yang tidak layak untuk dijual di lokasi terpisah dari kandang yang memang menjual hewan-hewan kurban yang sehat. Jadi untuk sanksinya akan ditegur, akan ada teguran kepada para pedagang dan memastikan mengingatkan kembali bahwa yang dijual hanya hewan-hewan kurban yang sehat. Demikian. Oke, baik. Terima kasih informasi dari Anda, Ibu Dian Arisiana, Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan DKI Jakarta. Selamat sore, sehat selalu Bu Dian. Sore Mas Bram, terima kasih.